Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat ke-10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membawa renungan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Seperti adat orang timur, tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal baru disayang. Nama saya Topan Angker. Saya berdinas di Korem 082 Mojokerto. Dan saya berasal dari KEP Gereja Santo Yosef Mojokerto, kelas pemuritan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada renungan. Dari bacaan kita tadi, saya mencoba mengambil ayat yang berkenan bagi saya, dan saya anggap ayat ini sangat luar biasa, yaitu pada ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali tidak konsisten dalam hidup kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Tetapi seringkali kita diselimuti oleh kesombongan di dalam diri kita, sehingga seringkali kita menganggap diri kita yang paling hebat, diri kita yang paling bisa, diri kita yang bisa segala-galanya dibanding dengan orang lain. Sehingga dengan demikian kita menjadi lupa kepada Tuhan, menjadi lupa kepada diri kita sendiri, menjadi lupa kepada keluarga, kepada teman, maupun kepada sahabat kita. Hal ini sangat tidak disukai oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau agar kita harus belajar seperti anak kecil itu. Ya, dia begitu polos seperti kertas putih yang bersih. Ya, tidak ada kesombongan di dalam diri seorang anak kecil. Tuhan mau kita seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing pengalaman saya pada saat saya mau mengikuti pendidikan seskoat. Pada saat mengikuti pendidikan seskoat, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita melaksanakan tes, di mana ada tes akademik, tes jasmani, kesehatan, maupun psikologi. Ketika tiba saatnya untuk tes akademik, pada saat itu banyak teman
junior maupun senior yang bertanya kepada saya. Entah kenapa di dalam hati saya itu seperti ada dorongan untuk tetap memberikan jawaban kepada teman-teman, kepada junior maupun senior, tanpa berpikir bahwa nanti hasilnya mereka akan lebih baik dari saya ataupun mereka akan menjadi saingan saya. Dan saya percaya dorongan itu adalah dorongan dari Roh Kudus yang tetap mendorong saya untuk tetap memberikan jawaban kepada mereka. Ketika selesai tes, saya dihampiri oleh teman saya. Dan dia bertanya kepada saya, "Pan, kamu saat tes, kamu berikan jawaban kepada teman-teman maupun senior?" Dan saya katakan kepada teman saya, "Iya, saya tetap memberikan jawaban ketika saya ditanya." Dan teman saya katakan, "Oh, saya tidak. Ketika saya ditanya, saya jawab, saya tidak tahu. Karena saya menganggap bahwa kita saat ini sedang berperang. Sehingga apabila mereka mau bertanya, harusnya bertanya pada saat kita belajar, bukan pada saat kita tes." Kemudian saya katakan kepada teman saya, berarti kita berbeda prinsip. Saya berprinsip walaupun kita sedang berperang, tetapi apabila teman membutuhkan pertolongan, maka kita harus tetap memberikan jawaban ataupun tetap kita harus menolong mereka. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ketika tiba saatnya untuk pengumuman hasil, saya diizinkan Tuhan untuk mengikuti pendidikan, dan teman saya masih belum bisa untuk mengikuti pendidikan atau dia tidak lulus. Secara akademik teman saya ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tetapi ternyata di sisi lain dia gagal. Dia gagal di psikologi. Kenapa demikian? Karena teman saya ini dia terlalu merasa dirinya sempurna. Sehingga dia menganggap semuanya gampang. Dia menganggap remeh dan menganggap semuanya bisa dikerjakan dengan mudah. Di sini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan kita yang seperti itu. Tapi Tuhan mau kita harus belajar untuk meninggalkan kesombongan kita. Belajar untuk menghargai, belajar untuk rendah hati, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa seizin Tuhan. Dengan seizin Tuhan, apa yang kita lakukan pasti akan hasilnya juga akan baik. Mungkin itu saja renungan yang bisa saya bawakan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan membuat iman kita semakin bertumbuh sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, yang mau meninggalkan segala kesombongan yang ada di dalam diri kita, sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.